astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam hamdan yuwafi ni'amahu wa nu'an ni'amah. Wassalatu wassalamu ala habibis salam dalilil khairi fi jurhiz zalam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para jamaah majelis taklim di Masjid Jami' Al-Istiqdah yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadiran Allah. Pagi ini kembali kita bisa melaksanakan majelis taklim di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan alhamdulillah pagi ini kita sudah selesai melaksanakan salah satu perintahnya, yakni sholat subuh. Dan alhamdulillah pagi ini bisa kita laksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan untuk hari-hari selanjutnya kita bisa tetap istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat-sehat dan Alhamdulillah. mudah-mudahan terus Allah memberikan kesehatan sampai waktunya Allah mengambil nyawa kita. Memang tidak ikut punya, kan gitu. Kita harus siap kapan saja diambil oleh Allah. Tapi mudah-mudahan sebelum diambil kita senantiasa sehat walafiat sehingga hidup kita bisa berkualitas. Berkualitas artinya mau beribadah lancar karena sehat. Mau sambang cucu sehat, lancar. Karena awak tidak sakit-sakit kan ngotot. Mau makan kepala kambing masih bisa karena sehat. Oke, intinya mudah-mudahan kita startan dengan sehat walafiat. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji juga mudah-mudahan sehat. Karena orang haji itu modalnya adalah fisik. Karena dari sekian rangkaian ibadah haji itu adalah fisik. Ya, Malang insya Allah akan berangkat tanggal 18 ini. Kita jangan pernah merasa rugi mendoakan orang lain, karena orang yang mau mendoakan orang lain barokahnya besar. Salah satunya dari barokah yang kita mendoakan orang lain itu adalah umur kita akan dikaruniai panjang dan rezeki kita akan ditambah oleh Allah. Barokahnya mendoakan orang lain. Jadi mendoakan orang lain akan menjadi baik, menjadi sehat, itu kita tidak rugi. Allah memberikan balasan berupa
keberkahan itu tadi. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kaji kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza atahu qadibu hajatin, apabila ada yang datang kepada Nabi untuk meminta pertolongan, aqbala ala julasaihi, maka beliau memandang siapa saja yang ada di hadapannya, faqala, dan kemudian bersabda, isfa'u tu'jaru wa yadillah ala lisani nabiyyihi ma ahabba. Berilah pertolongan, isfa'u, berilah pertolongan, tu'jaru, niscaya kamu akan memperoleh pahala. Wa yadillah ala lisanihi, ala lisani nabiyyihi ma ahabba, karena Allah akan memenuhi apa yang Dia cintai melalui ucapan nabinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim akan kesohihannya. Berarti status hadis ini adalah sahih. Ya. Saya memberikan makna globalnya dulu dari hadis ini, bahwa Abu Musa al-Asy'ari itu meriwayatkan tentang sebuah hadis bahwa apabila ada yang datang kepada Nabi untuk meminta pertolongan, maka beliau Nabi Muhammad maksudnya, memandang siapa saja yang ada di hadapannya dan bersabda, isfa'u tu'jaru, berilah pertolongan, niscaya kamu akan memperoleh pahala, karena Allah akan memenuhi apa yang Dia cintai melalui ucapan nabinya. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita pahami dari kandungan hadis ini? Nabi adalah memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semua, untuk senantiasa memberikan pertolongan, thalibu hajatin, yakni orang yang meminta pertolongan. Kita diperintahkan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang meminta pertolongan, artinya orang itu sedang membutuhkan pertolongan kita. Pertolongan yang dibutuhkan oleh orang lain itu bermacam-macam, dan kita bisa memberikan pertolongan orang lain pun juga bermacam-macam. Memberikan pertolongan bukan hanya memberikan pinjaman uang, tapi juga memberikan pikiran-pikiran yang kena, yang benar, sehingga orang bisa menjadi beban pikiran yang menjadi terurai. Itu juga memberikan pertolongan.
Orang yang kesulitan untuk membayar SPP putra-putrinya diberi pinjaman, itu juga pertolongan. Orang yang kesulitan tempat untuk membuat acara, kemudian kita bantu, itu juga pertolongan. Ketika kita membuat sesuatu, masak, kemudian disisihkan sebagian, diberikan kepada tetangganya yang membutuhkan, itu juga pertolongan. Orang yang mau melakukan perjalanan tidak punya kendaraan, padahal perjalanan itu adalah mau melahirkan atau perjalanan menuju rumah sakit karena sakit, kemudian diberi pinjaman kendaraan, itu juga pertolongan. Intinya pertolongan itu variannya sangat banyak. Nah, kita dianjurkan oleh Nabi untuk bisa memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kita. Kita kan kondisinya bisa beda-beda. Yang punya mobil bisa memberikan pertolongan, memberikan pinjaman mobil karena tetangganya sakit. Untuk nyalter tidak bisa diberi pinjaman. Demikian juga ketika tetangganya membutuhkan tenaga kita, mau mengangkat sesuatu tidak mampu, kemudian kita bantu berupa tenaga, itu juga pertolongan. Kemudian anaknya kesulitan untuk sekolah, dicarikan jalan untuk bisa sekolah. Apakah itu dicarikan peluang untuk dapat beasiswa, atau dicarikan jalan untuk mendapatkan orang tua asuh, atau dijadikan lembaga-lembaga beasiswa atau zakat yang bisa membantu sehingga menjadi lancar studinya, itu juga pertolongan. Intinya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, pertolongan yang dimaksud di sini adalah pertolongan yang memberikan manfaat kebaikan, yang bisa memberikan kontribusi positif, bukan tolong-menolong dalam kejahatan. Nah, tetangganya punya sepeda motor, tiap hari diletakkan di luar, kemudian diinjek-injek, di WA kancan yang memang jahat suruh ambil, kan pengen rezeki lah. Iki di sebelah ono tetangga sepeda motor tiket dijopot, cuma kerjasama dalam kejahatan atau dalam tindakan kriminal, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Tolong menolong yang dimaksudkan adalah yang bisa memberikan manfaat kebaikan, atau saya sebut tadi memberikan kontribusi positif, bukan yang bisa merugikan orang lain. Itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kalimat ini, kalimat hadis ini adalah redaksinya isfa'un. Kalimat asalnya ini adalah syafaat. Syafaat itu maknanya adalah pertolongan. Nah, pertolongan itu bisa menjadi jalan kepada saudara-saudara kita untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi pertolongan itu atau syafaat itu bisa menjadi jalan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, atau kepada saudara-saudara kita. Bisa menjadi jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menginginkan untuk berubah, kita tolong. Maka pertolongan kita itu menjadi jalan untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan jalan memperoleh keinginannya.
ingin sembuh. Nah, mau datang ke rumah sakit, kemudian dibantu oleh kita diantarkan, maka pertolongan kita itu bisa menjadi jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh saudara kita itu. Jelas nih? Nah, pertolongan ini dalam kalimat ini disebut dengan syafaat. Syafaat. Kita sering mendengar, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Pernah dengar? Nah, syafaat itu adalah pertolongan. Yang bisa memberikan pertolongan itu, ya ulama beda pendapat. Kalau hadis dari Utsman bin Affan itu menyebut yang bisa memberi pertolongan itu 3 golongan. 1, para nabi. Walaupun syafaat yang terbesar itu adalah syafaat Nabi Muhammad, tapi para nabi yang lain bisa memberikan syafaat. Nah, yang kedua adalah para ulama. Ada orang datang ke Pak Kiai maksud saya yang Pak Kiai beneran, bukan Kiai artinya Kiai, bukan. Karena sudah tidak ada lagi Kiai. Kiai artinya yang memiliki kealiman dalam ilmunya, pengetahuannya, serta ketaatannya kepada Allah. Bukan Kiai yang sekedar berbuat sesuai dengan permintaan. Bukan. Ya. Oke. Para ulama. Ada orang datang minta syafaat. Kemudian yang ketiga adalah, katanya hadis dari Utsman ini, para syuhada. Jadi 3 golongan yang bisa memberikan syafaat: para nabi, para ulama, dan para syuhada. Kemudian sekarang syafaat itu kok aslinya nopo sih? Kita memahami dalam arti yang singkat, syafaat adalah pertolongan. Nah, syafaat itu sesungguhnya adalah upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan dengan pendekatan berdoa. Dengan pendekatan berdoa. Minta pertolongan kepada orang atau hamba Allah yang diberi otoritas oleh Allah. Nah, jadi syafaat itu adalah upaya untuk memperoleh pertolongan dengan pendekatan doa kepada hamba Allah yang diberi otoritas oleh Allah. Yang diberi otoritas siapa? Ternyata di kalangan ulama beda-beda. Ada yang mengatakan hanya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan ya para ulama dan para syuhada. Tapi intinya kita minta pertolongan dengan pendekatan doa. Itu adalah tetap saja intinya itu adalah pertolongan itu dari Allah. Yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Nah, Nabi Muhammad itu kan hamba Allah yang paling dicintai. Maka Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat, pertolongan yang sesungguhnya pertolongan itu bersumber pada ridho Allah. Nah, syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu adalah diantaranya diselamatkannya kita dari api neraka. Karena itu maka kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Dengan membaca sholawat itu diharapkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah.
Syafaatnya itu berupa ya kita salah satunya diselamatkan dari api neraka. Kepada siapa saja syafaat itu diberikan? Ya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada ulama itu yang hanya kepada orang-orang muslim, orang-orang syirik tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Tetapi ulama yang lain kepada orang yang tidak pernah beribadah sekalipun, kalau sudah Allah berkehendak untuk memberikan syafaat melalui Rasulnya, maka bisa saja terjadi. Nah, ada dalam sebuah kitab saya baca, paman Nabi itu juga Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib itu kan kakeknya kan dia. Abu Thalib itu pamannya. Nah, Abu Thalib itu sejak muda dia sangat menjaga kepada Nabi Muhammad. Itu memang ponakannya. Nah, walaupun menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan pikirannya, dengan ideologinya, masyarakat Quraisy waktu itu, masyarakat Quraisy kan banyak yang menyembah berhala, patung-patung. Nabi Muhammad mengajak untuk menyembah Allah. Ini kan mengajarkan sesuatu yang berbeda, sehingga banyak yang memusuhi kepada Nabi Muhammad karena dianggap membawa ajaran baru yang sesat. Nah, tapi Abu Thalib ini tetap melindungi. Nah, walaupun dia tidak ikut pada seruan Nabi Muhammad, Abu Thalib ini selalu melindungi pada Nabi Muhammad dalam dakwah-dakwah. Ini adalah termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Itu. Nah, untuk itu kita dianjurkan untuk selalu membaca sholawat dengan harapan kita bisa memperoleh syafaat dari Rasulullah. Yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ini bukan hanya kita umatnya, tapi juga Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Kemudian lanjutan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah dan memberikan salamlah kamu semua kepada Nabi Muhammad. Ini Allah berselawat, apalagi kita, malaikat berselawat. Karena itu maka parah kalau kita tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad. Cara kita memberikan sholawat bisa saja dilakukan sendiri, bisa saja kolektif atau bersama-sama, bisa saja dalam rumah, bisa saja dalam masjid, tapi bisa saja juga di dalam sebuah majelis. Apa saja bisa. Tahlilan, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam, boleh. Bahkan kita kalau berkumpul di tahlilan itu, untuk mengakhiri perkumpulan atau pertemuan itu sering diakhiri dengan sholawat. Kemudian ustaznya bilang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Saya alhamdulillah sudah satu kali baca sholawat, kan? Tapi ada juga yang salah dalam melihatnya. Kenapa kok saya sebut salah? Nah, mereka mengatakan sholawat ini untuk mengusir orang. Nah, kok gitu? Iya, dia pun dibacakan, riausakan sholawat itu, bawa sholawat, dia bubar sangat. Berarti sholawat itu ditambah kaki musir tiang. Gipoten-gipoten, Pak. Itu tandanya sudah berakhir, tahlilan sudah selesai, doa sudah dipanjatkan, yasin sudah dibaca, rawon sudah dinikmati,
berkat sudah di tangan, waktunya sudah selesai. Ya, ngoten. Maka Allahumma sholli ala Muhammad. Ulang pun makruh. Bukan sholawat itu tujuannya untuk mengusir orang, bukan. Kok dianggap sholawat untuk mengusir orang? Tapi ini di sawah, ini kan kok Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Oh iya, katos ditambah musik dia asli ini diboten untuk mengakhiri pertemuan karena sudah selesai semua, rawon sudah dinikmati, enggak, berkat sudah di tangan, enggak, sampai rokok-rokokan oleh tuan rumah ini kita ketemu lagi saling. Nah, menengai jamaahnya yang bilang selawatnya bah, ini maksudnya untuk mengakhiri pertemuan mau pulang rasanya nggak lengkap kalau tidak dibacakan sholawat. Mau berpisah saja dibacakan sholawat, ini saya udah bobotan, saya baca sholawat dan sholawat ini. Maksudnya orang yang sering membaca sholawat akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Demikian juga yang saya sebutkan tadi Al-Quran. Jenengan tahu Al-Quran itu memberikan syafaat kepada siapa? Al-Quran itu memberikan syafaat kepada yang membaca. Kepada yang membaca. Seberapa nanti Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita, ya tergantung seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Karena itu agar Al-Quran di hari akhirat, kemudian di alam barzakh, di kuburan, agar bisa memberikan syafaat dan syafaat yang banyak, maka silahkan diperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bukan sakit bah, kalau rumiyin bukan ngajakin kali tiang sepat. Oh waktu niku negeri ini kita sih dari merdeka bah. Aja tidak berdahar mawon angin. Negeri ini kita sih kalau lagi ini kudu tahun 3 lah merdeka tahun 45. Negeri ini dari merdeka bah hidup di bawah kaki penjajah. Kapan ngajari baca sholawat? Allah baca Quran. Nah, Al-Quran itu ya tidak harus dengan pegang Quran. Qul huwallahu ahad itu juga di Al-Quran. Fatihah itu juga di Al-Quran. Sambil duduk, sambil ngomong cucu, baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dikir pun maus Al-Quran. Nah, Al-Quran sudah akan memberikan syafaat pada dibaca. Nah, diajari nyanyi di monggo, tapi jangan nyanyi apalagi lagunya hanya kumbang-kumbang. Bah, kok lagunya kumbang-kumbang terus sih baik. Iya, iya, bayar, aduh, diajari nyanyi, bukan nopo-nopo, tapi juga diajari membaca Al-Quran sejak kecil, anak sudah terbiasa dengan mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, kalau diselesai pembawahan, bacakan qul a'udzu birabbin. Ini kan mendapatkan keberkahan. Nah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, masya Allah, hikmahnya, keutamaannya luar biasa. Sehatnya lahir batin, dan nanti di alam akhirat serta di alam barzakh senantiasa memberikan pertolongan akan saya sebut dengan syafaat itu tadi. Ngoten nggih? Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, barangkali itu saja ngaji kita yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita
termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Al-Quran, serta syafaat dari hamba-hamba Allah yang diberi otoritas oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Para hadirin, marilah kita akhiri dengan berdoa. Semoga doa kita senantiasa makbul, diterima oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa tawaffana bil husnil khatimah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Hadallahu wa ajma'in ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.